1, 2, 3. Halo. Ciao adik-adik. Pak, kayak kita kalau belum Joy Kids gitu. Joy Kids ya. Oke, masih ingat kan ya kita kalau kakak bilang Joy Kids jawabnya Cintu satu way. Yes. Oke, coba kak kita tes semangat adik-adik yang di rumah ya. Joy Kids. Cintu satu way. Yes. Kakak percaya adik-adik juga ikut di rumah ya, nggak diem doang ya. Walaupun di rumah harus tetap semangat ya. Ya. Oke, kita sebelum mulai kita doa dulu ya kak. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Sekarang kami ingin mulai ibadah, berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, haleluya. Amin. Amin. Oke, kita mau memuji Tuhan. Jadi semuanya bangkit berdiri ya kak. Biar Jangan duduk doang, jangan tiduran doang. Jangan tiduran, jangan sambil makan, jangan sambil ngapain, tapi sambil kita bener-bener ketika lagi mau ibadah ya. Ayo berdiri, bangkit berdiri. Kita siapin semangat kita. Kita mau olahraga dulu ya kak.
2 lagu nih, jadi harus lebih semangat lagi ya. Nyanyi satu pujian lagi ya Kak, masih Mau kuat? kuat. Masih kuat ya, alhamdulillah. Tapi kita harus tetap semangat, oke? Kita percaya nggak kalau Tuhan ada di tengah-tengah kita? Percaya dong. Ada di manapun kita berada, amin. Amin. Karena kita punya Allah yang besar, Allah yang selalu ada bersama dengan kita, amin. Amin. Oke, kita mau nyatakan pujian ini, Tuhan Allah di tengah kita. Siap-siap. Tuhan Allah di tengah kita besar. Besar, Dia senangkan dan hiraukan dengan cita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita Besar. besar, besar. Oke, kita mau lagi dari awal. Sama-sama katakan Tuhan Allah di tengah kita besar. Tuhan Allah di tengah kita Apa? Besar. besar. Dia senangkan dan hiraukan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita besar, Katakan lagi. Coba lompat. Lompat. Sekali lagi. Sekali lagi. Besar. Yeay. Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar. Jadi adik-adik, kita harus percaya kepada Tuhan. Amin. Amin. Oke, sekarang adik boleh duduk. Coba tarik nafas. Tarik nafas, Kak. Kita mau siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan lebih lagi. Kita mau duduk diam, mau dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau nyatakan pujian satu kali lagi. Kita mau katakan di tengah gelombang lautan ada Tuhan yang menyertai kita. Amin. Oke. Terima kasih Tuhan. Mari adik-adik kita siapkan hati kita. Kita mau nyanyi yang terbaik buat Tuhan sekali lagi sebelum mendengar firman Tuhan. Kita mau nyatakan pujian ini di tengah gelombang lautan. Di tengah gelombang lautan, diguncang ombak angin taufan, Tuhan berfirman, berhentilah sekarang, dan laut pun jadi. Katakan lagi di tengah gelombang lautan. Di tengah gelombang lautan, diguncang ombak angin taufan, Tuhan berfirman, berhentilah sekarang, dan laut pun jadi. Katakan Tuhan
Adik-adik, mari sama-sama katakan terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan sepanjang hari ini Bapa. Terima kasih kalau hari ini kami sudah boleh memuji-puji dan menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan setiap pujian kami, setiap penyembahan kami ini boleh berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin duduk diam, kami mau belajar taat, mau belajar dengar-dengaran, untuk mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau berbicara lewat kakak yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang menaruh dalam hati kami yang paling subur, sehingga itu boleh bertumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kami, sehingga kami juga boleh belajar menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu dengan sukacita. Mari sama-sama kita katakan, amin. Kita siap menerima Tuhan. Siapin Alkitabnya ya, kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Kita panggil sama-sama Ibu Mega. Mega. Ya, halo, apa kabar hari ini? Pastinya kalian bersuka cita bukan? Kalian sudah memuji Tuhan, kalian bersemangat ya, bersorak-sorai bagi Tuhan. Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang layak kita puji dan sembah. Puji nama Tuhan. Nah, firman Tuhan pada saat hari ini ya, Ibu Mega akan memberikan judul ya, Tuhan Penolongku ya. Judulnya adalah Tuhan Penolongku. Nah, Tuhan Yesus itu bisa menolong kita loh. Tuhan Yesus itu sanggup menolong kita loh. Apa sih yang kita rasakan sekarang? Apakah adik-adik sedang sedih? Ayo, apa yang sedang disedihkan? Apa yang sedang dirasakan? Mungkin sedih ya, tidak bisa bertemu teman-teman di sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan kakak-kakak di sekolah minggu, tidak bisa bertemu dengan guru-guru di sekolah ya, tidak bisa bertemu dengan teman-teman bermain di sekolah. Pastinya ada rasa sedih ya, atau mungkin rasa sedih yang lain. Tapi percayalah, Tuhan Yesus sanggup menolong kita, memberikan kita penghiburan ya. Jangan khawatir bahwa ada Tuhan beserta kita. Dialah penolong yang luar biasa. Nah, kemudian apalagi sih yang kita rasakan selain sedih? Apakah adik-adik sedang takut? Apa yang ditakutkan ya? Kalau Tuhan katakan di firman Tuhan, jangan takut anakku, aku menyertaimu. Wow, itu betul loh. Tuhan menyertai hidup kita. Tidak perlu takut karena Tuhan kita Tuhan yang hebat. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang dahsyat, ya. Karena kalau kita takut, kita ditipu oleh iblis, ya. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu sedih karena sekali lagi percayalah Tuhan menyertai kita. Nah, di sini ada firman Tuhan, ya. Ada firman Tuhan, ada kisah cerita dari firman Tuhan yaitu tentang seseorang ya yang melawan orang Median. Wow, ada seseorang beserta pasukannya melawan orang Median. Waktu itu orang ini dia ketakutan. Wah, padahal adik-adik tahu kan ya, ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Ya, Roh Kudus itu ada kuasa yang besar dari Tuhan, lebih besar dari masalah kita, lebih besar dari apa yang kita hadapi. Rasa sedih, rasa takut, ada Roh Kudus di dalam hidup kita yang memberikan kekuatan. Nah, orang ini ya, dia tadinya penakut. Dia takut sama orang Midian. Orangnya banyak katanya. Orang Midian itu kan banyak. Wow, orang Midian itu kan suka membunuh. Wah, pokoknya aduh, ngeri sama orang-orang Midian. Nah, tetapi ya, kita lihat nih. Suatu kali ya, orang Tuhan ya, Tuhan mengutus malaikatnya datang kepada orang tersebut. Waktu malaikatnya datang,
apa yang terjadi? Coba kita lihat video ini. Ya, kita lihat video ini. Waktu malaikat datang menemui orang tersebut, apa yang terjadi? Siapakah orang itu? Coba kita tonton video Tuhan ini. juga menolong bangsa. Tuhan juga menolong bangsa Israel dengan caranya Tuhan. Apa yang Tuhan lakukan untuk menolong mereka? Nah, ini cerita firman Tuhannya. Kita saksikan sama-sama yuk. Pada suatu hari, malaikat Tuhan datang menemui seorang pria. Pria itu namanya Gideon, ya. Gideon bekerja keras di pertanian ayahnya dan sedang mengirik gandum. Dan malaikat itu berkata kepada Gideon, "Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Pergi dan selamatkanlah umat Tuhan dari musuhnya." Dan jawab Gideon kepada malaikat Tuhan, "Ah Tuhan, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku yang paling kecil di antara suku dan kaumku yang lain. Dan aku ini paling muda di antara kaum keluargaku." Dan jawab malaikat Tuhan, "Tetapi akulah yang akan menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kala orang Midian itu sampai habis." Kemudian Gideon percaya kepada Tuhan, ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Gideon saat itu? Kita lihat. Nah, sebelum pergi berperang, Gideon mengumpulkan orang-orang Israel yang merupakan pasukan-pasukan yang hebat dan 32.000 orang. Ketika Tuhan melihat pasukan itu, Tuhan berkata kepada Gideon, "Terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau daripada yang kukehendaki. Jangan sampai orang Israel menyombongkan diri bahwa tangan mereka sendirilah yang mengalahkan musuh." Nah, kemudian Tuhan perintahkan, "Bagi mereka yang takut dan gentar, suruhlah mereka pulang." Kemudian mereka pulang, sisa 10.000 orang. Nah, tetapi Tuhan bilang masih banyak 10.000 orang itu. Suruh mereka minum air itu. Mereka yang meminum dengan menjilat seperti anjing, mereka suruh pulang. Tetapi mereka yang berlutut kemudian mengambil air dengan tangannya, suruhlah mereka bersama-sama engkau berperang. Wow, 300 orang yang bersama dengan Gideon. Nah, akhirnya 300 orang itulah yang pergi berperang bersama Gideon. Nah, kita lihat ya, apa yang dilakukan oleh 300 orang itu dan Gideon. Nah, di sini Tuhan membekali mereka ya dengan sangkakala. Kemudian di situ ada buyung ya, buyung kosong. Kemudian di situ ada obor. Wah, disitulah mereka mempersiapkan semua perlengkapannya. Kemudian mereka membawa obor itu dan buyung itu. Dan berikut sangkakalanya. Nah, apa yang dilakukan oleh mereka? Waktu mereka meniupkan sangkakala itu pada tengah malam, seluruh pasukan berpencar mengelilingi perkemahan tersebut. Kemudian mereka sambil berseru, "Pedang demi Tuhan dan demi Gideon." Sambil memecahkan buyung di tangan mereka, lihatlah tentara Midian, mereka kebingungan, mereka ketakutan. Akhirnya mereka saling membunuh satu dengan yang lain. Akhirnya mereka, kocar-kacir, mereka di situ mereka kalah. Ya, orang Midian itu kalah. Wah, luar biasa, tepuk tangan buat Tuhan. Tuhan melindungi orang Israel. Tuhan punya cara. Ternyata tidak perlu berperang. Ternyata dengan meniupkan sangkakala, kemudian memecahkan buyung, kemudian obor itu tetap dinyalakan. Mereka kalah. Wow, luar biasa Tuhan punya cara ya. Nah, demikianlah caranya Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Midian. Nah, Tuhan itu sanggup menolong
bangsa Israel ya. Tuhan sanggup menolong Gideon bersama dengan mereka bertempur melawan orang Midian. Akhirnya orang Midian kalah. Nah, begitu juga Tuhan terhadap hidup kita adik-adik. Tuhan sanggup menolong hidup kita. Seperti firman Tuhan tadi dikatakan, apakah kalian sedang sedih? Apakah kalian sedang takut? Percayalah, Tuhan menyertai kita. Tuhan menolong hidup kita. Ada Roh Kudus yang menghibur hati kita. Tangan Tuhan selalu menggendong hidup kita. Ya, ayo kita rajin berdoa, berlutut di kaki Tuhan, menyembah Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat. Amin. Nah, ada ayat hafalannya. Kita buka yuk ayat hafalannya yuk. Ada di dalam Mazmur ya. Ya, Mazmur pasal yang ke-54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya, di sini dikatakan Mazmur pasal 54 ayat yang ke-6. Sesungguhnya Allah adalah penolongku. Tuhanlah yang menopang aku. Ya, itulah firman Tuhan. Ayo kita sama-sama hafalkan, kita renungkan bahwa kita percaya Tuhan itulah yang menolong hidup kita dan Tuhanlah yang menopang hidup kita. Ya, adik-adik, mari kita berdoa ya, sama-sama. Kita tutup mata kita di hadapan Tuhan, kita lipat tangan kita. Kita berdoa kepada Tuhan, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini memberkati setiap hidup kita. Ya, mari kita tutup mata. Tuhan Yesus, Engkau lihat Tuhan anak-anak yang sedang berdoa. Engkau berkati mereka, Engkau jamah hati mereka. Kalau mereka sedang sedih Tuhan, hiburkan mereka. Berikan mereka semangat dalam nama Yesus. Kalau mereka saat ini sedang takut, berikan keberanian. Seperti Gideon Tuhan bersama pasukannya yang terus Tuhan dengan penuh keberanian melakukan perintah Tuhan. Dengan meniupkan sangkakala, mereka menang. Begitu juga dengan kami Tuhan, kami adalah anak-anak pemenang. Tuhan, kalau Engkau dapati kami juga sakit, di antara adik-adik sakit oleh bilur Yesus, adik-adik sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Saat ini kami berdoa buat orang tua kami. Berkati papa, mama, berkati mereka Tuhan. Biarlah Tuhan berikan damai sejahtera, menolong mereka. Karena Engkau Allah penolong hidup kami. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan, haleluya. Amin. Puji nama Tuhan ya. Selanjutnya Ibu Mega akan serahkan kepada Kak Imel. Yeay, thank you Ibu Mega buat firman-Nya yang luar biasa. Adik-adik, hari ini dapat apa ayo? Pastikan adik-adik dapat sesuatu dan jangan lupa untuk dipraktekkan di rumah masing-masing ya. Oke, saatnya kakak mau informasikan pengumuman minggu ini. Ya, minggu ini kita ada apa sih? Ya, kalau adik-adik tahu nih, papa mama pasti setiap hari itu, nggak setiap hari sih, ada waktu-waktu tertentu melakukan yang namanya doa berantai. Ya, setiap Selasa, Rabu, dan Kamis setiap minggunya. Nah, adik-adik coba tanya sama papa mamanya, papa mama doanya biasanya jam berapa doa berantainya? Aku mau ikutan ya. Jadi adik-adik juga bisa ikutan sama mama papanya supaya kita sama-sama ada dalam doa. Oke? Terus kemudian selanjutnya kita ada doa Jumat ceria. Adik-adik juga harus tahu kalau hari Jumat kita juga ada doa bersama. Nah, adik-adik boleh juga ikut. Jadi kalau papa mama adik-adik lagi doa nih setiap hari Jumat jam 19.30, yuk adik-adik ikutan juga ya. Selanjutnya, oke, buat adik-adik yang
mungkin belum sekolah atau misalnya mau masuk sekolah tapi bingung nih mau masuk mana. Nah, adik-adik jangan lupa kalau kita punya sekolah juga nih, yaitu apa? Ada yang tahu? Iya, Citra Anak Bangsa ya. Siapa adik-adik yang mau sekolah atau yang baru mau masuk sekolah, adik-adik bisa yuk sama-sama daftar untuk segera daftar di nomor telepon yang aku sebutin ya. 0852 1346 0450. Atau adik-adik bisa lihat nanti tanya sama papanya, "Pak, aku mau daftar dong di sekolah Citra Anak Bangsa." Nah, nanti pasti mama papa adik-adik bisa langsung daftarin langsung ke nomor yang tadi kakak informasikan atau ada di grup Moria Blessing Family. Oke, lanjutnya lagi ada happy birthday di bulan Mei. Ada siapa? Ada teman kita. Oh, ada kakak sekolah minggu kita. Adik-adik, ada yang kenal dengan Kak Monita? Ya, mungkin adik-adik udah lupa ya. Tapi jangan lupa ya, karena kakak mau kasih tahu ada tanggal 12 ada kakak sekolah minggu kita namanya Kak Monita. Selamat ulang tahun Kak Monita. Tuhan Yesus memberkati, selalu sehat. Lalu juga di tanggal 15 ada kakak sekolah minggu kita juga. Siapa? Ada Kak Misael yang suka main gitar, main kajon. Nah, selamat ulang tahun Kak Misael. Tuhan Yesus memberkati. Dan di tanggal 16 juga ada adik kita yang lucu. Ya, siapa? Adik Geren. Selamat ulang tahun untuk adik Geren. Biar semakin sehat, tumbuh menjadi anak yang luar biasa di dalam Tuhan. Amin. Oke, ada pengumuman lagi? Oh, udah habis. Oke, kalau gitu itu aja pengumuman minggu ini. Semoga adik-adik kita boleh mendapatkan berkat yang luar biasa dari ibadah kita hari ini. Jangan lupa kita akan ketemu lagi di ibadah minggu depan. Jadi jangan lupa untuk tetap stay tune di Facebook ataupun di YouTube. Nanti akan ada tayangannya yang selanjutnya lagi yang pasti memberkati adik-adik. Oke? Oke, sekarang waktunya kita mau tutup dalam doa ibadah kita pada hari ini. Saya mau undang lagi Ibu Mega untuk tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa adik-adik. Ya, sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengarkan pengumuman, mendengarkan firman Tuhan, dan memuji-muji Tuhan. Biarlah setiap kami diberikan hati yang penuh sukacita. Terpujilah nama Tuhan, diberkati dan disertai di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu minggu depan. God bless you.